Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab terakhir dari rubu'ul ibadat ya. Bab terakhir dari rubu'ul ibadat. Karena kebiasaan para ulama, mereka kalau ulama fikih ya, itu biasanya akan membagi kitabnya menjadi 4 rubu'. Rubu itu kalau ditafsirkan, diterjemahin secara letterlek itu artinya per 4. Jadi kalau fikih itu pertama rubu' ibadah, kemudian rubu' muamalah, kemudian rubu' munakahah, yang terakhir rubu' jinayah. Ibadah, kemudian nikah, kemudian muamalah, nikah, baru jinayah. Itu namanya rubu'. Beliau juga mengikuti pakem itu. Beliau membagi kitabnya menjadi 4 rubu'. Nah, rubu'. Kemarin kita masuk ke rubu' yang kedua, yaitu rubu'ul ibadah. Nah, ini bab terakhir dari rubu'ul ibadat. Yaitu bab tentang adab kehidupan dan akhlak kenabian. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, babu adabil ma'isyati wa akhlaqin nubuwah. Ini adalah sebuah bab yang menerangkan tentang adab-adab kehidupan dan akhlak kenabian. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna adabadz dzawahiri unwanu adabil bawatin. Ketahuilah bahwasanya adab-adab dzawahir, adab-adab lahiriah itu adalah kunci adab batin. Kalau batinnya mau ada adabnya, itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari adab lahir, adab fisik. Artinya di dalam Islam, antara kolbu dan antara fisik itu tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi, dalam Islam, antara fisik dan antara hati itu sesuatu yang jadi satu kesatuan. Artinya kalau orang mau tahu akhlak hatinya seperti apa, kata beliau, lihat adab lahiriah, lihat tindak tanduk fisiknya seperti apa. Karena kata beliau adab zahir, adab lahir, fisik itu adalah kunci adab batin. Wa harakatil jawarihi samaratul khawatir. Dan gerakan fisik itu adalah buah dari apa yang ada di dalam hati. Gerakan-gerakan seseorang, tindak tanduk seseorang itu adalah buah dari apa yang di dalam hati. Kalau hatinya jelek, maka itu akan membuahkan gerakan-gerakan fisik yang jelek. Maksudnya akhlaknya buruk. Dari cara bicaranya, cara berjalannya, cara memandang orang, kemudian cara berinteraksi dengan orang, itu bisa kelihatan. Nah, ini memang agak-agak repot gitu ya. Wal a'mala
nataijul akhlaqi. Sedangkan amal, perbuatan itu adalah nataijul akhlak, hasil dari akhlak. Perbuatan itu hasil akhlak. Kalau ada orang perbuatannya jelek, pasti akhlaknya jelek. Bisa dipastikan seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang tindak tanduknya bagus, santun, sopan, nah itu kemungkinan besar atau bisa dipastikan akhlaknya juga bagus. Wal adaba rashul ma'arif. Sedangkan adab itu sendiri adalah rashul ma'arif. Rembesan dari sikap makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin dia makrifat kepada Allah, semakin tinggi sikap mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya akan semakin baik. Wasaro irol qulubi hiya magharisul af'ali wa manabi'uha. Sedangkan rahasia-rahasia hati, karena orang Indonesia bilang hati orang itu siapa yang tahu. Kenapa? Karena hati itu dalam, penuh rahasia dan tidak bisa terlihat. Maka kata beliau, saro irol qulub, yang namanya rahasia-rahasia hati, dia magharisul af'al, itu akar dari perbuatan. Artinya orang kalau perbuatannya nggak jelas, kurang ajar, kemudian maksiat dan segala macam, maka rahasia-rahasia hatinya pun nggak jauh beda. Wa mana biuha, dan mata airnya, mata air dari perbuatan. Yang namanya manabe itu jamak dari manbu. Manbu itu mata air. Yang namanya mata air itu kan biasanya menjadi sumber kehidupan sekeliling. Maka hati, rahasia-rahasia hati itu adalah mata air bagi perbuatan fisik. Kalau mata air hati itu jelek, maka perbuatan fisiknya juga ikut jelek. Wa anwaros sarairi hiyallati tashruqu 'ala dhawahiri fatuzayyinuha wa tuhalliha. Dan cahaya-cahaya hati tersebut hiyallati adalah yang tashruqu, memancar, 'ala dhawahir, kepada fisik, fatuzayyinuha, maka dia akan menghiasinya, wa tuhalliha, dan memperindah fisik tersebut. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau orang mau memperbaiki adab fisiknya, maka dia pertama kali memperbaiki adab hati. Bagaimana memperbaiki ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa man lam yahsya qalbuhu lam tahsya jawarihuhu. Siapa saja yang hatinya itu tidak khusyuk, tidak khosyah, tidak takut kepada Allah, lam tahsya jawarihuhu, maka otomatis gerakan-gerakannya, anggota fisiknya juga tidak akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang lawazim. Lawazim itu saling berkaitan, nggak bisa dipisah. Orang saya kok susah khusyuk kepada Allah. Saya susah untuk khosyah kepada Allah. Rahasianya apa? Berarti hatinya dia belum khusyuk. Jadi kalau mau jawarehnya itu bisa khusyuk kepada Allah, bisa khosyah kepada Allah, maka hatinya dulu diperbaiki. Wa man lam yakun sadruhu miskatal anwaril ilahiyah. Dan siapa saja yang hatinya itu bukan bukan berasal dari cahaya ilahi. Artinya di dalam hatinya itu nggak ada nur. Di dalam hatinya itu nggak ada cahaya ilahi. Lam yufdi ala dhahirihi jamalul adabin nubuwati nabawiyati. Maka lam yufdi tidak akan mengantarkan kepada fisiknya itu jamalul adab nabawiyah. Keindahan adab kenabian. Jadi kalau orang mau dia bisa meniru adab-adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekali lagi hati ini sangat penting. Hati ini sangat penting. Makanya betapa banyak para ulama yang khusus menulis pembahasan tentang ini saja, tentang bagaimana
menata hati, bahkan menjadi cabang ilmu tersendiri di dalam Islam yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana cara membersihkan jiwa, membersihkan jiwa. Kalau membersihkan badan, membersihkan anggota luar, itu kita bicara dalam ilmu fikih. Bagaimana kita caranya toharoh, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya cebok, istinja, bagaimana caranya mandi, dan seterusnya. Itu cara membersihkan fisik. Tapi cara membersihkan batin, itu ada lagi cabang ilmu tersendiri yang biasa kita kenal dengan tazkiyatun nufus atau cara membersihkan jiwa. Dan itu membuktikan bahwasanya itu sesuatu yang sulit. Membuktikan itu sesuatu yang sulit. Kemudian kata beliau, waqad aslafna jumlatan minal adabi bima yugni an i'adatiha huna. Dan sungguh telah kita lewati, artinya sudah dibahas sejumlah adab bima yugni an i'adatiha, yang mana sebenarnya nggak perlu untuk diulang di sini, kata beliau. Lakin naktasiru fi hadzal babi ala syai'in min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqi. Akan tetapi di sini akan kita batasi pembahasannya di dalam bab ini, yaitu tentang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau. Jadi langsung diterangkan bagaimana tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana keseharian beliau. Supaya apa? Supaya kita bisa menirunya. Supaya kita bisa meniru beliau. Jangan-jangan kita selama ini belum terlalu kenal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lina jemaah ma'ajam il adabi ta'kidal imani. Apa tujuannya? Supaya kita bisa menyatukan, supaya kita bisa menghimpun. Ma'ajam il adab, dengan mengumpulkan adab itu ta'kidal iman. Dengan apa? Menguatkan iman. Bimusyahadati akhlaqihil karimah. Dengan cara apa? Dengan cara melihat akhlak beliau yang mulia. Jadi kalau kita melihat akhlak beliau yang mulia, diharapkan iman kita bisa bertambah. Allati yashhadu ahaduha bi annahu akramul khalqi wa lahum martabatan wa jalluhum qadran. Yang mana ahaduha, setiap akhlak tersebut bisa disaksikan, yang membuktikan bahwasanya beliau adalah akramul khalqi, semulia-mulianya makhluk, wa lahum darajah, wa lahum martabah, setinggi-tingginya kedudukan beliau, wa ajalluhum qadron, dan semulia-mulianya kedudukan. Jadi kalau kita melihat bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tahu bahwasanya beliau itu memang makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya dan yang paling agung akhlaknya. Fakaifa bimajmu'iha, maka kalau cuma disebut sekelumit saja itu bisa menambah keimanan, bagaimana kalau kita kumpulkan semua? Kemudian beliau melanjutkan, Su'ilat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanyakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Yaqdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Beliau marah karena Al-Qur'an dan beliau ridho juga karena Al-Qur'an. Beliau marah dengan sebab Al-Quran itu marah terhadap sesuatu hal. Jadi kalau Al-Quran tidak menyukai sesuatu hal, maka beliau juga tidak suka terhadap hal tersebut. Dan kalau Al-Quran itu ridho terhadap sesuatu hal, maka beliau pun juga ridho. Walamma kammalallahu ta'ala khuluqahu asna alaihi. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan akhlak beliau, asna alaihi, maka Allah puji beliau. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Al-Qalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kamu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ini dari surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh orang gila sama orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Jadi beliau dituduh gila. Kenapa? Karena beliau menyebarkan tauhid, menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy itu heran dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini apa? Mereka melihat Al-Qur'an itu takjub. Al-Quran ini kok bisa membuat orang itu yang mendengarnya itu tersihir. Seolah-olah tersihir, terbawa oleh Al-Quran. Mereka bilang, oh ini ucapannya penyair. Kalau ucapannya penyair, yang sering saya ulang-ulang, ucapan penyair itu ada ketukannya. Kalau dalam bahasa kita itu ada rimanya. Ada ilmu tersendiri. Kalau dalam bahasa Arab, itu ada ilmu tersendiri yang mengurusi tentang syair. Namanya arud. Ada kutukannya. Ada rumusnya. Al-Quran ini nggak ngikut rumus itu enggak. Berarti bukan syair. Bukan syair. Oh, mungkin Al-Quran ini mantra. Mantranya tukang tenung, mantranya dukun. Jadi kalau orang dengar mantra itu tersihir. Mereka juga bukan bilang, mantra ini nggak seperti ini. Mantra ini bentuknya nggak kayak gini. Mantra itu, ya mereka tahu mantra jampe-jampe. Jampe-jampe yang nggak begini. Kita juga tahu jampe-jampe itu nggak akan, bentuknya nggak akan seperti ini. Gitu. Oh, mungkin ucapan orang gila. Kemudian Allah sucikan beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad sungguh berada benar-benar di atas akhlak yang agung. Fa subhana man a'ta tsumma asna. Maka maha suci Allah yang telah memberikan beliau akhlak yang mulia, kemudian Allah puji. Itu luar biasa ya. Allah yang memberikan dan Allah yang memuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wahadhihi jumlatun min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi. Dan ini adalah sekelumit dari kebaikan, keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas washan nas wa aqafan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah ahlaman nas, manusia yang paling santun, manusia yang paling santun, wa ashon nas, dan paling dermawan, paling santun. Bahkan orang-orang musyrikin Mekah itu mengakui bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling penyayang, yang paling santun. Ucapannya itu tidak pernah teriak-teriak, nggak pernah kasar, nggak pernah kemudian beliau itu berteriak di pasar, nggak pernah. Washon nas, dan beliau ini orang yang paling dermawan. Saking dermawannya, kalau ada orang minta sama Rasulullah pasti dikasih, pasti dikasih. Bahkan sampai orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman, itu mereka orang-orang Arab pedalaman itu sampai bilang, kamu kalau mau itu datang ke Muhammad minta sesuatu, pasti dikasih. Pasti dikasih. Kemudian wa'atofan nas, dan beliau juga orang yang paling pengasih. Baik. Kemudian kata beliau wakana yahsifu an-na'la, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa yahsifun na'al, beliau biasa menjahit sandalnya sendiri. Kalau beliau mengalami sandalnya itu putus, kemudian robek, beliau jahit sendiri. Wa yuraqi ustauba, dan beliau biasa yuraqi ustaub, beliau biasa menambal bajunya sendiri. Wa yahdamu fi mihnati ahlihi, dan beliau biasa melayani, beliau biasa membantu kebutuhan keluarga. Jadi beliau biasa nyuci misalkan, kemudian bantu-bantu pekerjaan rumah. Itu Rasulullah, makhluk yang paling agung, manusia yang paling agung, menjahit bajunya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Beliau nggak malu,
Wa kana asyadda hayaan minal adhara'i fi hadriha. Dan beliau itu lebih pemalu daripada al-hudara, daripada anak gadis fi hidriha, yang masih dalam pingitan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemalu itu sifat yang baik. Pemalu itu sifat yang baik. Selama itu bukan malu dalam hal kebenaran, tapi malu memang sifat malu. Kenapa? Karena malu itu akan mengontrol kita. Malu itu akan mengontrol kita untuk melakukan sesuatu yang jelek, untuk melakukan sesuatu yang buruk. Dan sikap malu ini adalah sikap yang akan menjaga muruah kita. Kenapa kadang kita bilang, oh kenapa kamu malu ah? Malu ah. Nah, sikap malu itu sikap yang baik. Makanya kalau orang sudah tidak punya malu, maka kita akan lihat bagaimana sekarang orang nggak punya malu gitu. Melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena merasa masih muda. Nah, kemudian kalau dia punya malu, maka dia akan nggak melakukan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Beliau itu lebih pemalu daripada anak gadis yang sedang dalam pingitan. Kemudian kata beliau, wa kana yujibu da'watal mamluk. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa memenuhi undangan, bahkan undangannya mamluk, undangannya budak. Budak bikin misalkan ngundang ke rumahnya atau ngundang ke tempat tuan, yang ngundang apa? Beliau datang. Beliau datang. Bukan cuma memenuhi undangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, bahkan budak pun beliau datangi. Wa ya'udul mardo, dan beliau biasa menjenguk orang sakit. Biasa menjenguk orang sakit. Wa yamsi wahdah. Nah, ini luar biasa. Dan beliau biasa berjalan sendirian. Maksud jalan sendirian gitu, nggak ada pengiring. Nggak ada pengiring. Beliau pemimpin. Beliau bukan sekedar pemimpin. Pemimpinnya manusia. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Jalan sendirian, nggak ada pengiring, nggak ada pengawal, nggak ada bodyguard, nggak ada. Beliau nggak ada. Jalan sendirian. Wayardifu khalfah. Dan beliau yurdif khalfah. Beliau bahkan membonceng orang di belakang. Padahal beliau semulia-mulianya manusia. Wayak balul hadiah, dan beliau menerima hadiah. Kalau dikasih hadiah beliau terima. Wayak kuluha, dan kalau hadiahnya itu makanan, beliau makan. Beliau makan. Wayukafiu alaiha, dan beliau balas hadiah tersebut. Wala yakulu sodakoh, tapi beliau nggak makan sodakoh. Kenapa? Karena dilarang. Nabi dan keturunannya itu dilarang makan harta sodakoh. Kemudian kata beliau, wala yajidu minad dakli ma yamla'u batnahu. Dan beliau pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, beliau pernah dalam kehidupan beliau tidak mendapati minad dakli. Dakal itu arda utamr, kurma yang kualitasnya paling jelek, ma yamla'u batnahu, yang bisa memenuhi perut beliau. Artinya kalau di kita, beliau pernah nggak punya beras, bahkan beras yang paling jelek. Kenapa? Karena makanan pokok masyarakat Arab ketika itu adalah korma. Beliau pernah nggak punya korma untuk makanan pokok, bahkan korma yang kualitas paling jelek. Walam yasbir min khubzi burrin salah sata ayyamin tibaan. Dan beliau tidak pernah merasa kenyang dari roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Artinya beliau nggak tiap hari makan roti gandum. Nggak tiap hari makan roti gandum. Alaihi salatu wassalam. Betapa sederhananya kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Wakana, dan beliau pernah yusibu ala batnihi al-hajra minal ju'. Beliau pernah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengikat perutnya dengan batu karena beliau lapar. Ini adalah pemimpinnya manusia. Beliau merasa lapar. Bahkan mengikat
perutnya, mengganjal perutnya dengan batu. Kemudian beliau lanjutkan, wa kana ya'kulu ma hadara wa ma'aba ta'aman qat. Dan beliau dulu biasa makan apa yang ada dan tidak pernah beliau mencela makanan sekalipun. Nggak pernah pilih-pilih, nggak pernah kemudian menuntut macam-macam. Adanya apa, beliau makan. Kalau beliau selera, maka beliau makan. Tapi kalau beliau merasa tidak selera, beliau tidak pernah mencela makanan tersebut. Bilang ini, bilang itu, bilang kurang, bilang ini, nggak pernah. Beliau nggak pernah mencela makanan tersebut. Kemudian wakana la ya'kulu muttaki'an wa ya'kulu mimma yalihi. Dan di antara adab beliau itu kalau makan itu nggak pernah muttaki'an, nggak pernah nyender. Nggak pernah nyender. Nah, itu jelek. Adab yang jelek. Jadi makan itu jangan nyender. Wa ya'kulu mimma yalihi, dan beliau makan apa yang ada di dekat beliau. Jadi kalau makannya itu hidangan gitu banyak, itu tangannya beliau itu nggak kemana-mana. Kalau bahasa Sunda itu pacorok kokot apa ya? Tangannya ke sono-sono itu. Nah, itu sesuatu adab yang jelek. Nah, beliau itu makan yang ada di depan beliau. Maka beliau makan yang ada di depan beliau. Nggak, kemudian itu tuh ada ayam di sana, bawa sini. Nah, beliau makan yang dekat. Kemudian wakana ahabbut ta'ami ilaihi al-lahma. Dan makanan yang paling beliau sukai adalah daging. Makanan yang beliau sukai adalah daging. Wa minasyati al-katif. Dan kalau dagingnya daging kambing, yang beliau paling sukai adalah bagian katif. Katif itu apa ya? Belikatnya kambing itu. Bagian depannya kambing, kaki kanan, kemudian yang paha belikat. Wa minal bukuli ad-duba. Dan makanan kalau itu sayur, maka beliau paling suka ad-duba. Duba itu labu. Wa minas sabri, dan kalau itu berupa saber itu cocolan. Cocolan itu beliau paling suka alkohol, cuka. Kuah gitu. Beliau paling suka cuka. Wa minat tamri al-ajwa, dan kalau tamer korma, maka beliau paling suka kurma ajwa. Maka paling mahal sekarang ya. Paling mahal kurma ajwa. Karena itu kurma yang paling Rasulullah SAW sukai zaman dulu. Zaman sekarang jadi mahal. Kemudian wakana yalbasu ma wajada, dan beliau memakai baju apa yang beliau dapati. Apa yang ada beliau pakai. Marotan bardu hibrotin wa marotan jubbatu sufin. Kadang beliau memakai bardu hibroh, ini nama jenis baju, wa marotan jubbatu sufin, dan kadang beliau pakai jubah dari wol. Artinya beliau pakai apa yang ada. Beliau pakai apa yang ada. Kemudian wayar kabu tarotan ba'iran, watarotan baglatan, watarotan himaran, wayamsi marrotan rojilan hafian. Dan beliau kadang mengendarai ba'ir, onta, watarotan baglah, kadang beliau mengendarai bigol. Bigol itu antara onta sama keledai, tengah-tengahnya. Antara kuda sama keledai, tengah-tengahnya itu namanya bigol. Kemudian watarotan himar, kadang beliau naik keledai. Artinya nggak selalu mengendari sesuatu yang mahal. Ba'ir itu kan mahal, onta itu kendaraan paling mahal. Baglah itu pertengahan, kuda itu mahal. Himar itu yang biasa, paling biasa. Wayamsi marrotan rojilan hafian. Kadang juga beliau jalan kaki dalam keadaan hafian. Nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Padahal beliau adalah semulia-mulianya makhluk. Wa kana yuhibbut tiba wa yakrahu ar-riha al-khabithah. Dan beliau itu senang dengan wangian. Nah, beliau senang dengan minyak wangi dan tidak suka dengan bau yang jelek, bau yang nggak enak. Maka kita sebagai umatnya alaihi salatu wassalam hendaknya juga senang dengan wangian. Pakai minyak wangi dalam rangka untuk mengikuti Rasul. Kenapa? Karena beliau nggak senang sama bau yang nggak enak. Bau asam, bau ketek itu nggak senang. Kenapa? Karena saya pernah mengalami gitu ya. Suatu ketika saya sholat subuh gitu. Itu satu masjid itu bau ketek. Saya sampai celingak-celinguk, ini siapa yang bau? Satu masjid ya.
masjidnya besar gitu. Bahkan tercium dari pintu masuk masjid. Nah itu jangan sampai kita kayak gitu ya. Umatnya Rasulullah bawa ketek itu bahkan ketika sholat itu mengganggu. Itu mengganggu. Ya itu bukan bawa saya juga ya. Alhamdulillah bukan bawa saya. Kemudian wa yukrimu ahlal fadli, dan beliau itu biasa memuliakan orang yang punya kedudukan. Wa yata'allafu ahlas syaraf, dan juga beliau biasa berta'alluf. Ta'alluf itu kalau pernah dengar kata mu'allaf, mu'allaf kan kalau di kita kan orang yang baru masuk Islam. Itu dari kata ta'allafa ya ta'allafu ta'allufan. Ya. Orang yang sedang digaet hatinya. Nah, itu namanya ta'alluf. Rasulullah itu biasa membujuk hatinya ahlas syaraf, orang yang punya kemuliaan supaya masuk Islam, itu namanya ta'aluf ya. Makanya mu'allaf itu sebenarnya harusnya belum masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam namanya muslim ya. Jadi gelar mu'allaf itu sedang dita'aluf. Kalau bahasa kita itu sedang PDKT lah gitu, sedang dibujuk supaya masuk Islam. Nah, kemudian kata beliau, wala yajhu ala ahadin. Beliau nggak pernah mengusir seorang pun. Beliau nggak pernah mengusir. Ada orang datang, nggak pernah beliau suruh pergi. Wayak balu ma'dzirotal mu'tadiri ilaihi. Dan beliau biasa menerima alasan tiap orang yang mengajukan alasan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Artinya kalau ada orang minta udzur, ya Rasulullah begini-begini, biasanya beliau terima selama itu tidak mencederai agama. Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa bercanda. Beliau bercanda. Enggak serius-serius terus, enggak, beliau bercanda. Wala yaqulu illa haqqan, tapi beliau tidak berkata kecuali kebenaran. Enggak pernah bercanda dengan candaan agama, enggak pernah ya bahasa kita dark jokes gitu. Kemudian tidak pernah bercanda berbohong, kemudian ngeprank gitu. Itu kayaknya nggak pernah. Wa'id haku fi ghairi qahqahatin, dan beliau biasa tertawa tapi nggak terbahak-bahak. Wala yamdi alaihi waqtun fi ghairi amalin lillahi ta'ala. Dan beliau alaihi salatu wasalam itu tidak pernah berlalu waktu di hadapan beliau tanpa beliau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, au fi ma la budda minhu min sholahi nafsi, atau beliau biasa mengerjakan sesuatu untuk memperbaiki keadaan beliau. Artinya kalau bahasa kita, beliau itu produktif. Beliau itu produktif alaihi salatu wassalam. Entah itu produktifnya akhirat atau produktifnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian wa ma la'ana imra'atan wala khadiman qat, dan beliau tidak pernah melaknat, tidak pernah memarahi, tidak pernah melaknat seorang perempuan atau pembantu sekalipun, enggak pernah. Wala doroba ahadan biyadihi qat, dan beliau tidak pernah memukul seorang pun dengan tangannya. Rasulullah enggak pernah mukul orang, enggak pernah nonjok, mungkin ini jagoan mukul, ini pukul, banting, enggak pernah. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau sedang berjihad fi sabilillah. Kalau lagi berjihad beda. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari beliau nggak pernah mukul orang. Nggak pernah mukul orang. Wa man taqama li nafsihi illa an tuntahaka haramatullahi azza wa jalla. Dan beliau tidak pernah dendam. Tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri kecuali kalau keharaman Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Jadi beliau marahnya itu ya marah, tapi marahnya bukan karena pribadi beliau, tapi karena ketika batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Kemudian kata beliau, wa ma khuyyira baina syai'aini illa tara aisarahuma. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan pilihan kepada beliau tentang dua hal, melainkan beliau pilih yang paling mudah. Ini sikap karakter Rasulullah. Jadi kalau ditanyakan sesuatu, Rasulullah ini bagusnya ini apa ini, beliau akan memilihkan sesuatu yang paling mudah. Illa an yakuna ma'taman au qati'ata rahmin. Kecuali kalau itu ada dosa atau memutus tali silaturahmi, maka beliau nggak pilih.
Tapi kalau bukan dosa dan bukan hal yang memutus tali silaturahmi, beliau akan pilih yang paling mudah. Inilah sikap tasamuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus kita contoh, harus kita contoh. Bahkan dalam hal fatwa, kalau misalkan dalam bab fatwa, maka seorang mufti itu bagusnya seperti ini. Dia lihat kalau yang mustaftinya ini, yang minta jawaban ini adalah orang yang bisa menerima hal-hal yang seperti ini, maka dipilihkan yang paling mudah. Fayakunu aba'adan nasi minhu, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari memilih dosa atau memilih memutus tali silaturahmi. Jadi beliau kalau tentang dosa, beliau paling jauh, nggak pernah beliau memilih hal yang ada dosanya. Tapi kalau nggak ada dosanya, beliau pilih yang paling ringan. Kemudian beliau lanjutkan, waqala Anas radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini seorang sahabat ya, yang beliau melayani Rasulullah selama 10 tahun. Jadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun. Kata beliau, khodamtuhu asyra sinin. Saya melayani Rasulullah selama 10 tahun. Famaqala li ufqat. Selama Anas bin Malik melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nggak pernah mengatakan sekalipun. Kalau bahasa kita itu apa ya? Gitu ya. Nggak pernah. Kenapa? Karena beliau orang yang paling lembut. Walaqala li syai'in fa'altuhu lam lima fa'altahu. Dan Rasulullah nggak pernah komentar terhadap sesuatu yang saya kerjakan. Beliau nggak pernah komentar, kenapa kamu melakukan itu? Kok kamu bikin begitu? Nah, beliau nggak pernah komentar itu. Wala li syai'in lima af'aluhu la fa'altu kadza. Dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, lam af'alhu, yang tidak aku lakukan, la fa'alta kadza. Kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, beliau nggak pernah komentar. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan menjaga lisan. Dengan menjaga lisan. Beliau nggak pernah istilahnya apa? Menyakiti dengan lisan pembantunya beliau. Beliau nggak pernah komentar terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi itu nggak bakal beliau komentari. Anas bin Malik melakukan ini, kemudian sudah terjadi, beliau nggak pernah komentar. Kok kamu melakukan itu? Nggak pernah komentar. Dan beliau juga nggak pernah mengomentari sesuatu yang tidak Anas bin Malik lakukan. Kenapa kamu nggak melakukan itu? Nggak pernah. Kecuali kalau hal-halnya itu berhubungan dengan maksiat. Maka pasti beliau ingatkan. Kenapa itu babnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.